Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 29 jam 1.45 nih menjelang sahur ya. Sekalian kita begadang teman-teman ya, buat menunggu waktu sahur di hari ke berapa ini? Ke hari ke-7 Ramadan ya. Hari ke-7 Ramadan kita bakal ulas lagi, belajar investasi, belajar ngulik saham-saham yang sekiranya layak buat ditabung buat project gajian dividen. Nah, ini saya lagi belajar mencermati saham-saham mana saja yang sekiranya nih aman dan ya memahami karakter dari pergerakan saham tersebut, karena ternyata seru juga ngamatin satu saham itu. Kadang tidak sesuai dengan teori gitu ya. Kita beli saham yang fundamentalnya dibilang bagus, ternyata nyungsep gitu ya. Jadi tidak semudah klik nggak melototin harga. Ternyata investasi di pasar modal itu tetap perlu effort, perlu kerja keras, perlu mengumpulkan informasi terkait dengan saham yang akan kita beli. Nah, sekarang saya lagi coba ngulik sahamnya si P PGEO ya, Pertamina Geothermal Energi. Beberapa waktu lalu saya ikut IPO-nya, pesan IPO saham karena ada sentimen ini saham BUMN gitu ya. Pasti prospek lah gitu ya, harganya naik, meroket dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kenyataan berbeda ya. Saham unboxing PGO, pemegang hak panas bumi terbesar di Indonesia ya, energi terbarukan lah apalah gitu ya, ternyata kinerja harga sahamnya ini malah bikin para investor retail was-was ya, sehingga menimbulkan sentimen negatif, sehingga hari ini nih anjlok nih hari ya kemarin harganya menyentuh titik terendah di bawah 700. Nah, nyungsep ke 695 dari harga IPO yang di 875. Nah, ini menarik ini. Ini kenapa begini ya? Aduh, berharap menjadi pemegang saham Bumi Pertiwi gitu ya, saham merah putih, ternyata nyungsep. Aduh, gimana? Padahal PGO ini adalah perusahaan pertama yang go public di tahun 2023 gitu ya. Jadi ini kalau BUMN yang di kloter awalan aja nyungsep gitu, ini berarti BUMN yang akan IPO di kloter berikutnya nih nasibnya kayak gimana ya. Nah, ini kita bahas sekilas. Saya baru baca-baca prospektusnya tapi kayaknya keburu ngantuk, jadi baru sekilas aja mengunboxing IPO si Pertamina Geothermal ini ya, karena ternyata ada hal-hal yang menarik untuk dikomparasi dengan kinerja harganya yang malah tidak sesuai harapan lah. Oke, jadi ini masih dalam rangka nabung saham. Kita evaluasi saham-saham yang sekiranya layak kita jadikan sarana menabung buat anak cucu kita lah gitu ya, untuk masa depan gitu. Nah, jadi si saham PGO ini di grup-grup saham ini malah dibilang ini kalau nyungsep begini bakal jadi pego atau jadi gope katanya ya, saking turun terus. Dari awalnya 875 ketika IPO juga udah langsung turun, sehingga ini ini namanya moment of truth ya. Jadi kalau ketika momen pertama kali gitu ketemu orang, ketemu seseorang, ketemu suatu barang kurang bikin kecewa nih, kesininya jadinya sentimennya adalah penuh dengan kekecewaan. Jadinya ya persepsi publik terhadap kinerja saham ini si PGO ini jadi
kurang percaya. Kenapa? Ya karena saham BUMN gitu ya dibikin sejak hari pertama IPO-nya nyungsep. Nah ini agak-agak blunder juga nih si sekuritas-sekuritas yang jadi underwriternya tidak menjaga harga saham BUMN ini gitu ya. Karena kalau ini misalkan turun terus di sejak IPO kan ya ada beberapa kemungkinan sih mungkin ya yang membuat psikologi para investor retailnya tidak begitu optimis. Misalkan saja mungkin dari valuasi BUMN-nya yang IPO itu ketinggian sehingga ketika listing di bursa langsung anjlok terkoreksi katanya begitu. Nah, ini cerminan adjustment harga pasca IPO di hari kemarin tanggal 28 nyungsep ke 695. Padahal hari sebelumnya ini adalah masih di 740 kalau nggak salah ya. 45 perak terjun, lumayan juga nih. Banyak yang deg-degan, was-was tiba-tiba saham yang tadinya dikoreksi yang tadinya mau dikoleksi buat gajian dividen kok malah nyungsep ya. Dividennya nggak seberapa, nyungsepnya gede. Nah ini jadi PR nih, apakah ini bakal nyungsep terus atau bakal recovery ya ke atas harga 800 lagi. Ini kenapa sampai begini? Nah ini yang sampai sekarang saya masih nebak-nebak cocokologi ya, mengamati saham-saham IPO yang secara fundamentalnya dibilang bagus tapi ternyata cerminan di harga hariannya tidak sesuai dengan harapan atau butuh waktu yang agak panjang kayak si FWCT yang sekarang masih kalah dibanding CIP dan sahamnya Persada gitu ya. Pada mungkin prediksi saya sih nunggu rilis laporan akhir tahun baru nanti akan ketahuan saham-saham yang IPO di awal tahun ini bakal ada adjustment lagi nih ya, karena bagaimanapun kinerja setahun nanti bakal mencerminkan realitas apakah untuk selanjutnya perlu dikoreksi atau dikoleksi gitu ya. Kayak si saham chip udah 1400 terbang meroket terus, aneh itu. Ya nggak aneh juga sih karena katanya kalau jumlah saham beredarnya itu rendah dikit gitu ya, jadi gampang dimainin sama bandar. Tapi kalau jumlah sahamnya agak besar, nah itu perlu dana besar, jadi bandar agak susah buat mengorek ke atas gitu ya. Jadi kalau mau nyari yang naik turunnya agak-agak roller coaster, berarti cari saham-saham yang jumlahnya di publik agak sedikit gitu ya. Nah ini untuk si PGO ini adalah saham jumbo ya, jadi termasuk besar alokasi waktu IPO, tetapi daya serap pasar itu kemarin kalau nggak salah cuma sedikit gitu ya. Jadi ini harganya bisa kelihatannya nih ada pengaruh dari pemegang retailnya ini sedikit, karena kemarin saat IPO dibeli oleh siapa, ada Masdar, ada Ina kalau nggak salah ya, yang cukup banyak porsinya. Sementara retail nah itu sedikit. Jadi karena retailnya dikit, nah kalau udah nyungsep gini pada panik, pada ngejual langsung nyungsep terus. Nah ini nih jadi kesempatan kalau buat yang ngincer jangka panjang, buat ngoleksi dikit-dikit saham si Pertamina Geothermal Energi ini. Nah karena sahamnya anjlok terus sejak IPO di bawah harga penawaran perdananya ya. Ini citra buruk dari PGO yang harus dicermati buat teman-teman yang mungkin hunting saham yang mau dijadikan tabungan saham atau proyek gajian dari dividen. Harap dicermati tipikal bisnisnya, karena ini adalah geothermal ya, katanya bukan bisnis
jangka pendek jadi ya agak panjang gitu ngelihat kinerja dan performanya ya. Beda dengan perusahaan retail yang ketahuan nih mau lebaran omset gede naik gitu ya, pendapatan melonjak yang nanti tercermin di harga sahamnya juga bakal naik turunnya enak gitu. Jadi buat teman-teman yang nyari capital gain dari trading ini kayak ini agak kurang cocok gitu ya, karena ya bisa jadi ini rentan dipermainkan katanya. Dia rentan dipermainkan market maker karena rendahnya likuiditas gitu ya. Jadi kalau likuiditasnya kecil ya yang jual beli mungkin sedikit gitu ya. Nah, pertanyaannya ini apakah saham IPO BUMN ini bakal terus terjun bebas di bawah 700 ya untuk beberapa hari ke depan ya. Nah, ini nih saham IPO BUMN tapi bikin was-was ya. Kenapa? Karena ini ya tidak bikin trauma gitu. Ini saya baru pertama kali beli si IPO BUMN, memang bikin deg-degan ya, karena dari pertama IPO 875 kita berharap naik malah jeblok. Untungnya sempat recovery dan ya langsung dijual gitu ya. Nggak berani beli. Cuma setelah kemarin ngelihat ini nyungsep di 675 jadi kepaksa kita explore lagi gitu ya. Apakah ini sudah saatnya untuk mengoleksi saham PGO lagi, karena ini harganya udah di bawah 700. Ada yang bilang harga wajarnya di 500, 400. Nah, ini kalau udah di bawah 700 ya oke lah ya, so lah gitu. Cuma problemnya apakah kita harus beli dengan porsi yang banyak atau kita nunggu sampai dia ngedrop lagi gitu ya. Oke, ini data dari website apa nih ya, IDX atau apa. Jadi untuk harga tertinggi kalau nggak salah sempat nyentuh di 900, tapi untuk kesininya setelah beberapa minggu IPO bulan ke-1 ke-2 ini range-nya ada di 700 sampai 800. Nah, ini kemarin di close di 695 ya. Padahal hari sebelumnya masih 740. Ngedropnya lumayan nih, minus 45, 6%. Apakah besok bakal minus lagi? Nah, ini tanda tanya ya. Yang penting ini teman-teman jangan lupa ini sentimen negatifnya memang agak tinggi nih si PGO ini. Buat yang retail yang ngejar capital gain biasanya mereka langsung lepas ya. Tapi kalau yang buat motivasinya agak jangka panjang malah banyak nampung atau nambah porsi dengan beli lagi gitu ya. Kenapa? Karena secara fundamental memang ini oke banget. Saham PGO ini punya fundamental yang katanya bagus gitu ya buat koleksi jangka panjang. Oke. Ini masih dalam rangka identifikasi ya. Saya masih belajar buat pilot project investasi di saham syariah yang kira-kira layak dijadikan project nabung saham. Nah, sekarang kita tambah muridnya nih PGO ya, apakah layak jadi kita koleksi dalam jangka panjang project gajian dividen. Ini jatah jumbo 54% apa nih, lupa saya nih ya, 54% jatah jumbo 54%. Ini lupa nih. Cuma kita masuk ke tahap evaluasi portfolio nih ya. Di sini analisa fundamental kayaknya nggak usah diperdebatkan, secara fundamental dia bagus. Financial ratio dan lain-lain ya tidak excellent tapi moderat sajalah gitu. Persentase dividen, nah ini menarik ya. Kalau nggak salah persentase dividen itu dijanjikan sampai 55 mana ya, kalau nggak salah 50% deh.
Waduh, mana ya? Wah, lupa saya. Dividennya karena target si Menteri BUMN agak tinggi, persentase dividen kalau nggak salah PGO juga harus nyetor agak gede lagi gitu ya. Oke, jadi sekarang masih tahap ini evaluasi portfolio untuk proyek nabung sahamnya, mana saja saham-saham yang layak buat dijadikan portfolio dalam jangka panjang gitu ya. Oke, nah ini sama lah ya, kita tinggal mau ikut fatwa yang mana, mau ikut jadi golongan spekulator atau golongan sebagai investor gitu ya. Saya lebih condong kepada jangka panjang, meskipun kalau misalkan ada momen-momen apa namanya ya dalam jangka pendek harga sahamnya naik, kita juga tidak menutup mata untuk mengambil keuntungan, karena kalau ngincer dividen aja mungkin perlu effort yang gede duitnya ya. Nah, ini adalah sekilas emiten yang kemarin IPO, Pertamina Geothermal. Jadi dia ini adalah perusahaan yang kapasitas terpasangnya nomor 2 ya setelah Star Energy. Kemudian di level dunia ini lumayan juga nih. Kapasitas terpasangnya dari keurutan ke berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 ke 9, termasuk 10 besar panas bumi, 10 besar perusahaan top di dunia ya yang ada panas bumi. Oke juga nih, ini bisa masuk inceran investor dunia kan, kalau ngelihat dari kapasitas daya terpasangnya. Kemudian ini penawaran kemarin 10 miliar saham, yang agak-agak banyak ya. Ini udah. Nah, ini mah pemegang saham ini sebelum IPO posisinya seperti ini, masih menjadi Pertamina apa dia? PPI ini adalah induk Pertamina ya. Pertamina apa singkatannya? Lupa. Yang jelas PGO ini anak perusahaan dari Pertamina gitu. Nah, nanti yang dijual kemarin ke masyarakat adalah 25%, tapi 25% ini diserap oleh Masdar dan Indonesia Investment apa gitu, Authority ya. Jadi kalau nggak salah 15 tambah 5, sisanya masyarakat cuma 10% saja retailnya ya, retail. Ini ESOP, ini penggunaan dana IPO. Kita loncat ke sini aja ya. Ini sih nggak penting. Yang penting kita lihat ini bahwa saham Pertamina Geothermal ini adalah saham yang saya bidik karena termasuk tema FWE, tema Food, Water, Energi, mandiri pangan, water dan energi. Jadi saya akan fokus beli saham-saham yang terkait dengan makanan, kemudian energi air ataupun energi bukan energi air ya, bang berhubungan dengan air, misalkan Ades, Aqua, apalagi tuh yang berhubungan sama minum-minuman, Sido muncul. Itu menarik untuk kita koleksi ya, karena manusia butuh pangan, air dan energi. Oke, valuasinya kemarin 1,2 kali sampai 1,3 price per book value. Nah, karena sekarang harganya jatuh ke 700, ini pasti lebih rendah lagi nih, karena ini kan berdasarkan harga IPO yang di 875. Nah, jadi kalau sekarang lagi sentimen negatif, ini udah layak belum nih ya untuk kita koleksi? Kalau menurut saya sih ya harus dikoleksi sih kalau menurut saya. Nah, kenapa dia layak dikoreksi? Layak dikoleksi. Jadi begini nih, isu yang paling menerpa si PGO ini adalah harganya tidak pernah di atas harga IPO setelah listing gitu ya. Jadi harganya dikoreksi terus
turun terus. Makanya ini agak dipertanyakan juga, layak nggak buat koleksi gajian dari dividen. Nah, kalau temanya ngejar long term investment dapat dividen, ini sangat layak. Tapi kalau untuk short term, nah ini ya mungkin kurang layak gitu ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan harganya terkoreksi kembali. Walaupun dilihat dari margin nih, si PGO ini agak lumayan lah. Marginnya 57,4, artinya dari 100 pendapatan 57-nya itu jadi laba gitu. Bandingkan dengan si POWR. Ini marginnya cuma 24. Jadi dari 100 pendapatannya yang jadi laba cuma 24 gitu. Dan pertumbuhan laba bersihnya ini juga menarik ya, 67,8. Nah, ini yang mungkin membuat saya lebih condong untuk mulai ngoleksi di harga 600-an ini ya, untuk mulai nyicil nabung saham gitu. Oke. Ini pada saat IPO 875 jeblok sempat naik tapi jeblok lagi ya. Ini udahlah sama yang tadi ya. Nah, ini juga sama ya. Kenapa sentimennya ini nih kemarin pada saat alokasi jumlah lot penjatahan ini sejak awal IPO ini bikin agak kurang sedap sebetulnya ya. Kenapa? Karena alokasinya besar sehingga harganya turun gitu ya. Biasanya begitu. Tapi kalau alokasi buat IPO-nya ke publik itu dikit, maka kemungkinan harganya naik. Itu rumus IPO katanya begitu. Jadi kalau kita dapat barang dikit ya kemungkinan rebutan ya. Nah, karena ini jumlahnya alokasinya gede, ini yang membuat harganya terkoreksi terus ya, turun terus. Makanya kemungkinan ini yang menjadi salah satu penyebab si saham PGEO ini mengalami penurunan terus menerus gitu katanya. Nah, ini historical transaksi saya untuk di PGEO ini. Saya pernah 2 kali ya melakukan closing. Jadi waktu pertama ini di IPO di 875 sempat turun-turun ya. Akhirnya ketika naik nyentuh ke 835 ini saya jual, kemudian sempat beli lagi di 800 tapi di 790 tapi langsung dijual lagi 800 ya. Nah, ini adalah historical transaksi yang membuat saya yakin kalau harga si PGEO ini suatu saat bakal naik lagi, karena PGEO ini etalasenya si Erick Thohir gitu ya. Muka dia ada di taruh di sini nih. Kalau harganya turun terus ya nanti IPO Pertamina Hulu bakal jadi sorotan. Nah, pasti bakal dikosmetikin lagi biar harganya agak-agak bagus lagi. Kemungkinan menurut saya sih begitu ya. Karena ini satu paketan IPO saham BUMN di 2023 pasti harganya dijaga gitu ya. Wakil Menteri BUMN-nya ntar kena bully lagi kalau sahamnya turun terus. Nah, dari sejak awal minggu ini saya kira 800 itu udah cukup rendah, mau stabil, ternyata malah nyungsep terus sampai 695. Kepaksa kita belajar average down lagi nih di saham PGEO ya. Ini agak range-nya nih agak ini juga ya, dari 800 ke 695 agak mules juga nih. Karena ini butuh duit yang lumayan kalau kita mau average down dari 800 ke 695. Nah, ini yang outstanding yang saya handle sekarang buat belajar average down lagi saat sahamnya nyungsep
Oke, terpaksa kita remedial average down agar jumlah sahamnya naik. Kalau jumlah sahamnya naik ya berarti gajian dividennya lebih banyak, asalkan duit buat average downnya, buat nampungnya juga banyak gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kalau besok turun lagi ya kita beli lagi lah kalau masih ada duit ya, biar lotnya nambah sehingga dividen per share-nya sampai nanti saat pembagian dividen kita bakal dapat alokasi yang lebih banyak gitu ya, sehingga dapat jatah dividen yang naik lah. Oke. Nah, ini kondisi sekarang nih ya. Kondisi setelah jeblok, average harga saya ternyata di 721. Berarti target untuk average down saya mungkin mudah-mudahan bisa di atas ya memper 700 lah ya, biar agak mendekati 695. Mudah-mudahan sih nggak turun lagi gitu. Tapi kalau turun lagi ya sudahlah ya, kita wait and see. Yang penting kita ngoleksi di segini biar nanti kalau rebound ke 800-an mudah-mudahan ada rejeki gitu ya buat kita lego lagi. Oke, ini pesan sponsor, jangan sembarangan beli saham yang IPO gitu ya. Minggu ini ada IPO Biro Haji kalau nggak salah ya, travel haji. Nah, hati-hati di explore prospek stoknya. Ada perusahaan pipa apa ya yang pabrik pembuat peralon gitu ya. Nah, itu mungkin saya akan incer karena terkait tema dengan food water energi ya. Jadi si pipa itu karena berhubungan dengan air mungkin wajib saya ekspor juga. Indonesia negara agraris, kalau semua sawah dipasang panel surya, saat kemarau sawahnya bisa disiram pakai pipa itu. Wih, pakai BLT ke pakai dana desa ke, wis mantap deh. Peluang cuannya tinggi ya perusahaan si pipa itu. Nanti kita lihat apakah kita akan ikutan IPO-nya atau kita beli setelah IPO. Nah, yang jelas ini juga pesan sponsor, hati-hati beli saham IPO yang kualitasnya kaleng-kaleng ya. Emiten baru tapi sahamnya jeblok, aduh kena lagi ya di PGO ini setelah sebelumnya kena di si FVCT. Nah, FVCT agak ini teman-teman ya, kita lihat nih FVCT itu alhamdulillah jurus average down-nya berhasil menurunkan loss ya, potensial loss dari yang tadinya 13, 11, 19 sekarang udah oke di 8.14% karena harganya agak rebound naik ke 102 gitu ya. Dan rata-rata average price-nya juga lumayan, mulai ke 111 ya, setelah tadinya di 126, 124, 144 gitu ya. Dengan ya pakai tadi tuh jurus average down. Nah, ketika turun kita beli terus ya untuk mengoleksi, asalkan saham yang kita beli itu punya fundamental yang bagus dan kita yakin ya dengan analisa kita. Oke, kira-kira bahasan kali ini tentang Pertamina geothermal. Mudah-mudahan besok nggak sampai nyungsep lagi, bisa rebound ke angka 800-an lah ya, biar kita bisa mainin dikit, biar kita jual dulu di atas
apa namanya, harga yang pernah kita beli, nanti kalau turun lagi kita beli lagi. Jadi selisihnya, profitnya itu bakal nambah jumlah saham yang kita miliki kalau kita memanfaatkan momentum naik turun seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk senantiasa memilih ya, mau jalan kebenaran. Jangan sampai kita menjadi golongan investor yang rajin cut loss katanya ya. Yang kalau ada sentimen negatif dikit langsung cut loss. Nah, jangan. Lebih baik ya uninstall aja dulu kalau sahamnya lagi turun. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sahur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.